Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan hari ini, kita melanjutkan materi sebelumnya, namun dengan bab yang sama. Adapun pokok materi pada hari ini, yaitu arus listrik dan rangkaian tertutup, hambatan sepotong kawat penghantar, dan rangkaian hambatan. Syarat mengalirnya arus listrik. Yang pertama, ada sumber tegangan. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Yang menjadi sumber tegangan adalah baterai. Nah, sumber tegangan lainnya pada arus searah itu biasanya digunakan aki. Yang kedua, ada beda potensial pada kutub positif dan juga kutub negatif di sini dan di sini. Nah, jumlah elektron pada kutub positif memiliki jumlah yang lebih banyak dibandingkan dengan kutub negatif. Karena perbedaan jumlah elektron, maka elektron akan mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, ketika elektron telah mengalir, maka sudah ada arus listrik. Yang ketiga, rangkaian dalam keadaan tertutup. Coba perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Pada saat kondisi rangkaian terbuka atau saklarnya dalam keadaan off, maka tidak ada elektron yang mengalir. Nah, di sini sehingga lampunya tidak menyala. Nah, coba perhatikan gambar di sebelah kanan. Nah, gambar ini, ketika saklarnya di-on-kan, maka rangkaian dalam keadaan tertutup. Ketika rangkaian dalam keadaan tertutup, maka elektron akan mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Dengan demikian, ada arus listrik sehingga lampu pada gambar ini menyala. Nah, di sini saklar fungsinya untuk menyambung dan memutuskan arus listrik yang dipasang. Nah, ketika off, maka rangkaian terbuka. Ketika on, rangkaian dalam keadaan tertutup. Setiap kawat penghantar pasti memiliki nilai hambatan. Nilai hambatan ini biasanya digunakan untuk membedakan benda yang bersifat konduktor, semikonduktor, dan juga isolator. Benda yang bersifat konduktor adalah benda yang dapat menghantarkan listrik dengan baik. Nah, contohnya perak, tembaga, emas, dan sebagainya. Kemudian untuk benda yang bersifat semikonduktor, semikonduktor adalah benda yang dapat menghantarkan listrik tapi pada kondisi tertentu. Contohnya karbon, germanium, silikon. Kemudian untuk benda yang bersifat isolator artinya benda yang tidak dapat menghantarkan listrik. Contohnya kaca, karet padatan. Nah, di sini masing-masing bahan memiliki nilai hambatan jenis. Nah, bisa dilihat pada gambar ini. Hambatan pada suatu penghantar itu bergantung pada jenis bahannya, panjang dan luas penampangnya, sehingga ketika kawat penghantar digambarkan akan menjadi seperti ini. Oleh karena itu, rumus yang berlaku pada kawat penghantar adalah R sama dengan, ini adalah Rho yang seperti P, dikali L per A. Nah, coba perhatikan A-nya. Karena luas penampang pada kawat penghantar itu berbentuk lingkaran, maka kita substitusi atau persamaan A itu adalah pi R kuadrat. Nah, ketika R kuadrat ini diganti menjadi diameter, maka persamaannya adalah A sama dengan 1/4 pi D kuadrat. Nah, adapun keterangannya untuk Rho, ini biasa dipanggil atau disebut Rho, hambatan jenis, satuannya ohm meter. L adalah panjang kawat dengan satuan meter, A adalah luas penampang dengan satuan meter kuadrat, R adalah hambatan dengan satuan ohm, R jari-jari dengan satuan meter, dan D diameter penampang. Contoh soal pada materi pokok hambatan sepotong kawat penghantar. Sebuah kawat tembaga mempunyai panjang 200 meter.
dan luas penampang 20 meter kuadrat. Jika hambatan jenis tembaga 1,7 kali 10 pangkat minus 8 ohm meter, berapakah hambatan kawat tembaga tersebut? Nah, ingat, yang pertama tuliskan variabel apa saja yang diketahui. Nah, di sini ada panjang sebesar 200 meter, berarti ini adalah L-nya. Kemudian luas penampang ini adalah A. Kemudian jika hambatan jenis, jadi ini adalah rho. Nah, yang ditanyakan adalah R. Nah, sehingga seperti ini. Nah, perhatikan satuannya. Untuk luas penampang, dia satuannya milimeter kuadrat. Nah, terlebih dahulu bawa ke satuan meter kuadrat. Selanjutnya, tuliskan variabel yang ditanyakan. Penyelesaian dengan menggunakan persamaan sebelumnya, substitusi semua nilai yang diketahui pada soal. Nih. Nah, lakukan perhitungan. Sehingga diperoleh 0,17 ohm. Rangkaian hambatan yang paling mendasar yaitu hambatan seri dan juga paralel. Mengenai sifat-sifat ketika rangkaian disusun seri dan paralel telah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya di materi hukum Ohm. Nah, ini masih berkaitan pada materi ini. Nah, mengenai hambatannya, itu untuk rangkaian seri, ini adalah rangkaian seri. Dia sejajar, tidak ada percabangan. Untuk R totalnya, RS-nya sama dengan R1 ditambah R2 hingga ke Rn. Ketika hambatan paralel, gambarnya seperti ini, artinya ada percabangan, maka rumus untuk hambatannya adalah 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 hingga ke 1 per Rn. Untuk soalnya, hitunglah hambatan pengganti dari titik A ke titik B dari rangkaian hambatan berikut. Jadi di sini ada 5 rangkaian. Nah, coba kita hitung nilai hambatan pengganti total pada rangkaian yang ada pada gambar di bawah. Untuk gambar yang pertama, hitunglah hambatan pengganti dari titik A ke titik B. Nah, gambar ini merupakan rangkaian seri. Nah, sehingga untuk R total, rumus yang digunakan adalah RS sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Nah, anggaplah ini R1, R2, R3. Sebenarnya tergantung dari kita mau R1 yang mana, tapi kita mulai dari titik A ke titik B. Nah, seperti biasanya, tuliskan variabel yang diketahui. Yang ditanyakan adalah hambatan pengganti total pada rangkaian seri. Pasang rumus penyelesaian dan masukkan nilainya, sehingga untuk R total pada rangkaian seri sebesar 10 ohm. Gambar yang kedua. Nah, perhatikan rangkaian ini. Di sini ada percabangan. Berarti rangkaiannya adalah rangkaian paralel. Nah, pertama tuliskan variabel yang diketahui. Yang diketahui adalah 3 ohm, 6 ohm, 9 ohm. Yang ditanyakan adalah hambatan pengganti total pada rangkaian paralel. Rumusnya pada rangkaian paralel yaitu 1 per Rp sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Substitusi nilainya sehingga menghasilkan analisis seperti ini. Yang pertama, tentukan dulu penyebutnya dari 369 sehingga diperoleh 18 ohm. 18 dibagi 3 sama dengan 6 dikali 1, 6. 18
dibagi 6 sama dengan 3 dikali 1 sama dengan 3. 18 dibagi 9, 2 dikali 1 sama dengan 2. Sehingga 6 tambah 3 tambah 2 sama dengan 11 per 18 ohm. Jadi 1 per Rp sama dengan 11 per 18 ohm. Yang ditanyakan adalah Rp-nya, bukan 1 per Rp. Jadi bedakan itu. Nah, kan yang ditanyakan Rp-nya atau R totalnya pada rangkaian paralel. Nah, ini kan masih 1 per Rp. Jadi, lakukan lagi perhitungan dengan cara lakukan perkalian silang atau bisa juga langsung dibalik. Sehingga untuk Rp-nya sama dengan 18 per 11 ohm. Gambar yang ketiga, hitunglah hambatan pengganti pada rangkaian yang ada pada gambar. Nah, gambar ini merupakan rangkaian campuran antara seri dan paralel. Ketika menemukan soal seperti ini, selesaikan terlebih dahulu rangkaian yang disusun paralel, yaitu 6 dan 3 ohm. Nah, anggaplah ini R1, R2, R3, dan R4. Nah, tuliskan dulu variabel yang diketahui. Yang ditanyakan adalah R total dari rangkaian ini yang merupakan rangkaian campuran. Nah, selesaikan terlebih dahulu rangkaian yang paralel. Nah, ingat rangkaian hambatan pada rangkaian paralel yaitu seper Rp. Nah, R berapa? Dia masuk ke R2 dan R3. Nah, masukkan nilai R2 dan R3, lakukan perhitungan, diperoleh 1 per Rp sama dengan 3 bagi 6 ohm. Nah, berapa Rp-nya? Rp-nya sebesar 2 ohm. Setelah itu, maka rangkaian paralel telah menjadi rangkaian seri, sehingga rangkaiannya digambarkan seperti ini. Nah, ini merupakan R1, perhatikan, kemudian ini adalah R paralel yang telah diserikan, sehingga ini adalah Rp sebesar 2 ohm. Ini merupakan R4 sebesar 3 ohm. Nah, hitung lagi hambatan pengganti total. Karena ini merupakan rangkaian seri, maka gunakan persamaan rangkaian seri. Namun di sini kan R1, Rp, dan R4. Substitusi nilai R1, Rp, dan R4 sehingga diperoleh hambatan pengganti dari titik A ke titik B sebesar 11 ohm. Baik, untuk gambar yang keempat, tentukan hambatan pengganti dari titik A hingga ke titik B pada rangkaian ini. Nah, rangkaian ini adalah campuran dari rangkaian seri dan juga paralel. Yang pertama, tuliskan dulu variabel yang diketahui. Nah, kita sepakati ini R1, R2, R3, R4, R5, 6, 7, 8. Jadi ada 8. Nah, yang ditanyakan adalah R total. Nah, ingat, ketika ketemu soal campuran rangkaian seperti ini, maka kita selesaikan dulu rangkaian yang paralel, yang ini. Nah, untuk hambatan pengganti pada rangkaian paralel kan itu 1 per Rp sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 dan R3. 1 per R3. Nah, substitusi nilainya. Ini kan kita anggap Rp1, rangkaian paralel yang bagian 1. Nah, lakukan perhitungan, diperoleh 3 per 6 ohm. Ini baru 1 per Rp1. Nah, lakukan perkalian silang, sehingga untuk Rp pada rangkaian ini adalah 2 ohm. Nah, ketika telah diparalelkan, maka telah menjadi seri. Nah, ini adalah Rp1, ini adalah R4, kemudian rangkaian ini. Nah, yang mana lagi diselesaikan? Selesaikan pada bagian ini terlebih dahulu. Nih. Ini adalah rangkaian seri. Untuk rangkaian seri, hambatan penggantinya adalah R5 ditambah R6. Ini bagian seri pertama.
Sehingga substitusi nilainya diperoleh 12 ohm. Nah, karena telah dicari R hambatan pengganti pada bagian seri ini, maka dia menjadi paralel antara R7 dan 8. Nah, jadi RP2 bagian paralel yang kedua itu RS1, di sini RS1 ditambah R7 ditambah 1 per R8. Substitusi nilainya, tentukan penyebutnya, lakukan perhitungan. Nah, 1 per RP2 sama dengan 7 per 12 ohm. Nah, lakukan lagi analisis untuk mendapatkan RP2. Nah, sehingga diperoleh ini 1 per R2, 1 per RP2 itu adalah 12 per 7 ohm. Saya lupa tuliskan di sini, tapi kita lengkapi catatan tak. Nah, setelah dicari R total pada bagian di sini, maka rangkaiannya telah menjadi seri. Nah, tadi kan di sini RP1 telah dilakukan analisis. Ini RP4 tidak berubah, tidak dilakukan analisis sebelumnya. Kemudian ini RP2. Nah, sehingga dijumlahkan seperti ini. Di sini ada bilangan pecahan. Lakukan perhitungan, maka akan diperoleh 58 per 7 ohm atau 95 per 7 ohm. Yang terakhir, untuk gambar rangkaian ini, tentukan juga hambatan pengganti dari titik A ke titik B. Nah, tuliskan variabel yang diketahui ditanyakan dan rumus penyelesaiannya. Namun saya tidak menuliskan pada slide di sini untuk mengefisienkan waktu, tapi tetap kalian tulis di buku catatannya. Nah, untuk penyelesaiannya, terlebih dahulu selesaikan bagian yang ini. Karena ini tidak memiliki percabangan, maka dia adalah rangkaian seri pada bagian pertama. Ini tinjauan pertama pada rangkaian seri. Substitusi nilainya 5 ditambah 4 ditambah 3 ohm sebesar 12 ohm. Selanjutnya, karena ini telah menjadi R total atau R seri telah dijumlahkan, maka bagian RS1 ini dia paralel dengan nilai 4. Nah, sehingga rumusnya seperti ini. Untuk bagian paralel yang pertama, RS1 telah kita peroleh 12, kemudian dia paralel dengan 4 ohm. Nah, lakukan perhitungan, tentukan penyebutnya, diperoleh 1 per RP1 sama dengan 4 per 12 ohm. Sehingga untuk RP1 itu sendiri 12 dibagi 4 sebesar 3 ohm. Nah, untuk bagian di sini telah selesai, telah dianalisis. Selanjutnya, lakukan perhitungan untuk bagian ini lagi. Nah, kan bagian di sini tadi telah dianalisis, telah diperoleh hambatan pengganti totalnya, atau kita sebut tadi RP1 sebesar 3 ohm. Sehingga untuk R seri yang bagian 2 yaitu 6 ditambah 3. Kenapa di sini 3? Karena kan tadi kita telah menghitung RP1. Ini RP1 di sini. Tambah 3 ditambah 2 sebesar 11 ohm. Nah, selanjutnya karena bagian di sini telah diserikan, maka dia paralel dengan nilai 6. Nah, itu merupakan RP2. Nah, ini. Jadi tadi RS2 dia paralel dengan bagian nilai 6 ohm. Lakukan perhitungan dengan penyebut 66 ohm dengan 11 ohm dan 6 ohm, maka diperoleh 1 per RP2 17 per 66 ohm. Analisis dan diperoleh 3 15 per 17 ohm. Nah, karena ini telah diperoleh R totalnya setelah dilakukan analisis, dia RP2 sama dengan 3 15 per 17. Nah, selanjutnya rangkaian ini.
hanya tersisa rangkaian ini. Sehingga untuk R3, R seri bagian 3 yaitu 7 tambah RP2 ditambah 5 ohm. Substitusi nilai RP2-nya. Nah, lakukan perhitungan sehingga hambatan pengganti total pada rangkaian ini adalah 15 per 17 ohm. Sekian dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.